Ya, 28 Maret 2023 berangkat ngonten. Alasan aja sih sebenarnya untuk main nongkrong lah. Ya kayak mungkin kalau teman-teman ada yang pernah bohong sama mamanya dulu waktu SMP, aku mau les padahal ya main, ngerokok atau ngapain, ini sebenarnya sama aja. Nah ini ngomong-ngomong soal bohong dan bermain. Bermain itu tetap harus ada orang lain ya, player kedua lah setidaknya, untuk bisa melakukan permainan ini secara menyenangkan. Nah kebetulan aku habis denger podcast Bang Cici soal people come and go, but I'm stay. I'm still here. Yes. Karena belum nikah. Ya, ya. Tapi lucu juga loh Bang. Ini juga yang bikin aku lucu. Poin yang bisa diambil tuh, bukan poin. Pertanyaan yang sama keluar dari video abang dan yang aku buat walaupun belum upload itu tuh, ya aku juga nggak tahu seberapa lama abang di sini. Dan aku juga, abang bilang gitu kan, aku juga. Nah itu tuh lucunya tuh, kenapa kita nggak bisa punya pertanyaan itu, keraguan itu untuk meyakinkan hari demi hari, setidaknya orang kan gitu ya, aku nggak sadar tuh. Orang-orang gimana nggak tahu aku tuh. Aku tuh kalau ragu, misalnya, ya aku nggak tahu seberapa lama nih aku sama abang. Tapi pertanyaan itu tuh yang bikin aku yakin, ya udah jalanin hari demi hari ini. Iya biar panjang atau nggak tahu sampai kapan. Iya, benar. Nah orang-orang tuh mikir gitu nggak ya? Aku nggak tahu tuh. Nggak tahu ya. Untuk menjawab keraguan gitu loh. Nah, di sini aja lah biar kedengeran. Nggak tahu ya kalau orang lain. Kalau ya sudah jelas belajar dari perjalanan hidup, ya aku meragukan siapapun bertahan di hidupku gitu. Iya. Aku sadar itu. Ya yang bisa dilakuin ya cuman menjalani dan mencoba keep itu hari demi hari kan. Iya, itu. Tapi kan aku sadar itu dan aku ada effort untuk nge-keep itu sampai nanti kapan ujungnya gitu. Yang mana itu sepihak. Benar, yang mana Bang. aku nggak punya Itu kuasa betul, atas ya. orang lain. Yang mana aku effort tapi orang lain enggak kan juga nggak bisa kan. Semua kan harus saling ya. Kalau orang lain aku nggak tahu ya. Banyak yang aku lihat dari sekitar sih, kayaknya yang aku lihat ya, kan mereka pingin, tapi menurutku mereka nggak effort. Menurutku menunggu orang lain Untuk jemput. Setidaknya menurutku, pada kasusku ya, menurutku kalau orang-orang di sekitarku ini, mungkin yang lalu-lalu atau yang udah-udah atau yang hilang-hilang ya, menurutku kalau aku jauh lebih effort untuk mempertahankan mereka semua, aku sih yakin mereka bertahan. Tapi karena aku melihat mereka juga nggak punya keinginan sebegitunya, benar. Kayak buat apa? Aku mempertahankan. Iya, buat apa? Iya. Aku juga mulai ngelihat itu sih Bang. Kayak kenapa aku yang selalu menawarkan, ayolah kalau ada apa-apa cerita. Iya, kenapa? Nah, sampai aku tuh baru ngeh, ternyata aku tuh merasa sendirian dari lama Bang. Jadi di podcast yang aku rekam itu, aku tuh kan cerita dulu aku di Tangerang tuh udah punya teman solid lah pokoknya gini-gini. Akhirnya pindah kan ke Jambi ini yang mana nggak punya siapa-siapa tuh Bang. Jadi aku masuk kelas, dipuji lah pokoknya tuh. Wah selamat datang Juprian Derwansyah, ganteng ya. Ibu lihat juga rapotnya nilainya bagus-bagus nih, pinter kayaknya. Seneng dong ngerasa dipuji gitu. Tapi pujian itu hilang tuh setelah ibu tuh pergi. Ini adegannya kayak di film Bang. Aku dicekek. Dia bilang, ayo gelut. Aku bingung dong, aku nggak tahu bahasa gelut kan.
taunya aku berantem. Oh iya. Hah, dulu gitu. Tapi karena tindakan dia ngampar, kayaknya ini ngajak berantem. Iya. Yang aku lain tuh nggak ngelawan, Bang. Nangis. Karena aku ngerasa aku nggak punya siapa-siapa. Oke. Karena satu lagi, anjing, kan ini yang memperkenalkan diri aku doang, yang lain enggak. Oke. Pantesan aku nggak punya siapa-siapa. Oh. Nah dari situ aku udah, iya ya, aku dari dulu tuh kayaknya memperkenalkan diri sendiri ya. Iya. Pernah ada orang yang, aku nih ini. Jadi itu, aku ngerasa sendiri tuh kayaknya dari dulu gini deh. Iya. Kenapa aku apa ya? Selebay itulah untuk menanggapi ini pertemanan. Ayo setia sama. Enggak lah. Yang lain juga enggak kayaknya. Ngapain aku Padahal harus? kayaknya pertemanan ini semuanya tentang kau doang kan? Iya. Itulah. Makanya aku udahlah, Ah. cari aja apa ya? Manfaatkan aja yang ada aja lah udah. Ngapain harus kayak ayolah. Ah. Enggak lah. Sampai ngelihatnya. Kayaknya semua Ah. nggak ada yang aku bahasanya bukan effort, abang effort. Entah kenapa orang nggak seberjuang aku gitu aja. Ya sama. Iya, sama. Nggak ada sih orang Menurutku, yang berjuang kayak aku. Iya, itu kan, itu yang kau lihat kan akhirnya. Iya, menurutku kalau kita mau bertahan lama kita harus saling menemukan, gitu. Iya. Nggak bisa. Kalau aku temuin atau aku ya aku nemuin. nunggu atau nggak bisa. Nggak ada. Menurutku kalau ini mau panjang ya kita harus saling menemukan. Gitu. Nah, iya. Nah orang itu ada nggak gitu? Ada nggak sih orang itu yang bakal di hidupmu saat ini atau nanti gitu? Nanti kalau saat ini nggak ada kayak kalau punya anak kayak homeschooling aja. Nah nanti sosialnya kalau udah nikah aja. Iya, aku tuh kan nge-share podcast abang. Itu sebenarnya ada kalimat panjang itu sebenarnya, Bang, di Instastory. Cuman aku mikir-mikir kayaknya nggak perlu untuk diungkapkan lah. Aku ada tuh mau aku tambahin. Jadi untuk apa kita berkembang biak? Buat apa? Buat apa semuanya? Orang berkembang biak itu tujuannya adalah Buat apa? Kayak lama mikir kayak mending Jepang. iya. Nggak berkembang biak, nggak bersosial, Nah. kerja balik ke rumah, balik ya gitu-gitu aja. Ngapain berkembang biak jadinya? Nggak ada yang oke di hidup ini, bunuh diri, udah Nah. gampang kan. Itu yang makanya Nggak, maksudnya buat apa kita susah-susah bersosial, susah ini membangun relasi. Iya. Pada akhirnya kita bakal sendirian dan kesepian buat apa? betul. Buat apa, Ju? Itu makanya. Tahu Mungkin introvert itu visioner. Cuma dikucilkan aja. iya. Jangan-jangan itu filsuf-filsuf Iya. yang ya dia ngeliat enggak teman-temanku gak asik. Iya. Ya apa ya? Ya kalau ini komedi untukmu, ini tuh sebenarnya setup premis yang udah aku bangun sejak kita pertama kali kenal dan membahas banyak hal. Dan kebetulan yang aku yakin kena adalah kau gitu. Karena mungkin dari sepanjang 4 tahun ini yang intens kita ngobrol adalah kau. Iya. Teman-teman yang lain Nggak enggak, terlalu. iya datang dan pergi, ada kadang ada part yang dia nggak ada part yang dia ada gitu. Ya mungkin itu salah satu juga alasan kenapa aku nggak stand up, karena komediku tuh harus dibangun dari pemikiran, nggak dari relatable, nggak ada. Komediku tuh dibangun dari cara berpikir. Kalau aku mau bikin tertawa 100 orang, aku harus nongkrong selama 4 tahun sama 100 orang gitu. ini. Biar mereka tahu di mana lucunya, bro. Nggak bisa kalau nggak. Ya segitu susahnya kan jadi. Iya. 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 Setuju. Ya ampun, kenapa ini terjadi gitu kan? Nah itu kebetulannya lagi tuh ya itu nemu film itu yang tak share itu monolog. Aku baca juga nih. Apa tadi? Aku merasa tidak memiliki teman setelah berumur setelah Iya. berumur 12 tahun. 12 tahun. Tapi Tapi bukan ternyata semua orang sama. merasakan itu. Itu tuh anjing iya loh. Iya. Tapi tuh lucunya, Bang. Di film itu tuh dia gambarinnya itu gini. Dia menceritakan, nah itu tuh, aku tuh inspirasinya dari dia. Dia menceritakan masa kecilnya.
dia bermain. Jadi anak ini nih pintar mengarang cerita, Bang. Oke. Tapi orang tuanya nggak suka karena ya itulah, di Amerika kan yang digemari hobi apa? Hal yang digemari itu kan football, baseball, yang gitu-gitulah, Bang. Ya. Dia punya hobi kok yang ngarang, nggak suka orang tuanya. Dia punya teman akhirnya 4. Nah, ada satu teman yang bodoh ngasih tahu, aku mendengar kakakku cerita dia menemukan mayat di pinggir sungai. Ayo datang ke sana. Si pengarang cerita. Loh, kenapa? Aku ingin mengarang cerita yang terdengar nyata. Oke. Dia berhari-hari nyari mayat itu, berjalan pokoknya. Sampai akhirnya nemuin mayat itu, terus banyaklah perbincangan antar teman tuh yang oke. Nah, pulangnya kan 4, satu ke kanan, satu ke kiri, terus tinggal berdua. Mereka ngobrol. Setidaknya kalau kakakmu sudah meninggal, aku kan masih ada. Oke. Kalau temanmu yang tadi kanan kiri itu tidak ada, anggap saja mereka kenangan. Oke. Oke gitu kan. Kita punya jalan yang sama lurus ke depan katanya. Oke. Itu endingnya. Terus digambarkan lagi si pengarang cerita ternyata udah tua dan punya anak. Sambil ngetik, terus dia bilang, apa yang harus aku tulis di akhir cerita ini ya? Terus anaknya datang, ayo kita main. Ayah sudah menjanjikan ini, main ke tempat ini. Ya nanti ayah siap-siap. Ayah sudah ngomong ini dari setengah jam yang lalu. Terus karena dari celutukan anaknya itu dia mikir, Oke. oh, aku tidak merasa memiliki teman. Sejak saat usia aku 12 tahun. Anak pun tidak bisa menggantikan peran teman tidak. di umur 12 tahun kita. Tidak bisa. Makanya aku lucu. Jadi sih. Oke lah. Wow. Judul filmnya Stand By Me itu lah. Film jadul. Itu makanya teman pun emang susah itu ya di mata orang-orang lain ternyata. Tapi kalau kisahnya dia sih temannya itu nggak ada, meninggal. Ya oke lah. Tapi ya nggak tahu. Ya nggak tahu ya, kayaknya aku doang yang mikir kayak gini juga aku nggak ngerti. Tapi nggak tahu ya. Iya dalam kepala mikir harusnya nggak kayak gini gitu. Iya. Tapi kalau sendirian yang mikir gini buat apa juga? Buat apa juga? Nggak guna. Ketika orang lain melakukan hal yang udah begitu, Ya udahlah. ya udah kita mau ngapa gitu. Maksudku kalau hubungan yang panjang terjadi karena keadaan, buatku sih buat apa, kayak teman kerja misalnya. Nah, Karena di satu kantor yang sama sampai tua, buatku sampai sih tua buat apa lah? enggak sih. Kalau buatku alasannya karena itu, buatku sih enggak. Menurutku mana orang yang menurut kita pantas untuk diperjuangkan, menurutku cara berkehidupan kita harus selaras dengan apa yang mau kita perjuangkan. Itu gitu. Bukan iya di mana nanti kerja, nanti di mana siapa dapat apa itu ya aja lah gitu. Kalau kerja tukang parkir ya dapat misalnya tukang cendol atau Iya. ya enggak gitu. Bener. yang gitu kan. Sebenarnya ya aku juga mikir kayak gitu karena celutukan abang juga sih. Ya kalau kau mau pacar kayak gimana, mau istri kayak gimana, ya kau harus ngebentuk hal atau pola yang sampai akhirnya itu dapat. Nah aku mikirnya juga aku bawa aja ke teman dia. Kalau aku mau dapat teman yang oke, ya aku harus punya pilihan atau bentuk-bentuk pola yang bisa menjaga ini. Kalau setidaknya gitulah. Ngapain aku merantau kerja di apapun di daerah mana gitu, tapi akhirnya nanti temen susah juga dapetnya. Jadi buat apa gitu. Maksudku kalau memang
kalau memang hubungan ini atau apa nggak tahu lah sebutannya ya, aku nggak ngerti, pertemanan atau ini tuh nggak sepenting itu dibandingkan dengan hal yang lain, misalnya uang, pekerjaan atau hal lainnya gitu ya. Ngapain anjing kita selalu berdebat dengan teman, selalu berantem sama teman, so happy dengan teman, melakukan banyak hal dengan teman. Kayak menurutku kayak buat apa gitu jadinya. Itu yang buang-buang waktu. Kalau pada akhirnya kelar semua ini kita harus ya kita kerja di tempat yang berbeda, semua selesai. Kita menikah semua selesai kayak. Aku dulu nggak mikir, bukan nggak mikir sebegini. Aku kira nggak akan bakal begini. Aku iya Pak. Aku kira nggak bakal begini karena kita dulu masih kecil. Kita tidak tahu besar itu akan seperti apa. Kita mikir orang-orang paham lah dengan hal ini gitu, bahwa yang nggak harus menikah atau apapun itu membuat kita jadi udah gitu. Udah kelar. Aku nggak pernah mikirin itu gitu. Walaupun sampai akhirnya pelan-pelan ternyata satu demi satu menikah atau bekerja apa gitu. Ternyata mereka nggak bisa melakukannya seperti apa yang aku lakuin. Iya. Ternyata gitu. Anjing, kalau mereka ini ternyata nggak bisa. Ngapain? Apa aku repot gitu. Ada juga di podcast aku ngomong Bang, apa nggak aneh gitu, kan teman itu perannya cukup penting ya di hidup. Iya, penting lah. Menurutku kita bisa berdiri sekeren ini di hari ini aja tuh peran temen tuh, menurutku. Iya, Sampai aku bilang, kok sampai kecanduan rokok aja karena temen deh. Kok nggak Iya. sadar bahwa itu penting. Iya. Terus kok udah kecanduan rokok, terus kau milih istrimu. Jelas dilarang dong. Dilarang. Jelas aneh dong. Gimana? Jelas dilarang. Maksudku nggak ada peran yang bisa menggantikan peran itu, menurutku nggak ada. Menurutku teman ya teman, Ini ya ini. ya istri, anak ya anak, orang tua ya orang tua. Orang tua ya. Kalau itu nggak ada peran yang bisa menggantikan peran, yang menggantikan ini. Itu tuh nggak ada. Benar. Kayak dia temanku Aku sepakat atau itu. dia istriku, dia bisa jadi sahabatku. Dia Nggak nggak bisa. Nggak bisa. Percayalah, nggak bisa. Itu kenapa makannya pohon tuh akarnya banyak? Kalau tahu kan, kalau akarnya sedikit satu doang tel gitu doang, bakal tumbang cepet. Ya iyalah, kita harus punya paling banyak dari semua itu, teman. Aku nggak ngerti lah hal apa yang buat orang krusial untuk tidak dipunyai ya. Mungkin ada yang mikir anak Ya. karena kebutuhan sosial, mungkin istri juga karena kebutuhan sosial. Tapi menurut teman bukan karena kebutuhan sosial. Gimana kebutuhan sosial? Sedangkan dia tidak mau bersosial dengan oke. Aneh banget. Nggak ada kalau dicerca orang karena nggak punya teman. Nggak ada. Kalau belum punya anak ya pasti nih. Iya. Kok nggak nikah ya, nggak laku, nggak punya teman, orang sih nggak terlalu percaya. Ya lah, karena kita sama-sama meyakini bahwa kita emang harusnya punya teman ya. Iya. Jadi kenapa itu yang kau abaikan setelah menikah? Itu aneh banget. Maksudku sepadan nggak sih? Apa yang kita Iya, maksudku sepadan nggak sih? Enggak, memang gini, beneran gini nggak sih gitu? Aku tuh kadang pengen mempertanyakan, kalau beneran nih kayak gini, bener gitu. Maksudnya kalau beneran deal gitu kan, ya udah oke gitu, nggak apa-apa. Tapi jangan nanti depresi datang balik lagi ya, gitu. Jangan ya gitu. Jangan tiba-tiba minjem duit ya. Jangan tiba-tiba minjem duit ya nanti ya. Kan kita nggak akrab lagi nih. Iya. Kan kita nggak komunikasi lama nih. Nggak ada alasan kau untuk minjem duit. Pinjam lah istrimu, dia kan sahabatmu. Nggak bisa. Nggak bisa.
itu nggak bisa diambil siapa-siapa. Benar. Orang tua, anak atau siapapun Nggak bisa, men. Ya ini Yuda. Ya makanya jangan hilang gitu maksudnya. Mungkin terdengar funny untuk orang-orang. Mas Dimas ini nih sangat memperjuangkan teman Ya, sekali ya. Enggak, mungkin buat kalian, buat orang-orang justru melihat ada bapak ibu gendong anaknya gini main kayak gini nih, keluar keluarga happy kayaknya. Aku sih nggak gitu kalau aku ngeliatnya. Aku sih ngeliatnya kayak bapak ini di rumah ngapain? Betul. Apa yang dia lakukan setelah dia tidak menggendong anak, setelah tidak bermain dengan anak? Iya, nggak tahu setelah anaknya tidur mungkin, atau setelah istrinya sibuk masak atau apa. Dia memikirkan hal lain. Aku nggak percaya dia nggak mikirin kenangan soal teman-temannya, ketahuan yang dia lakuin. Kayaknya nggak mungkin. Pasti tetap kepikiran, keinget. Aku justru happy ngelihat ada bapak-bapak jam 9 atau jam 10 malam keluar ngopi sendirian gitu. Aku yakin sih dia udah nidurin anaknya, udah izin sama istrinya, dia ketemuan sama temennya buat ngobrolin sesuatu gitu. Aku iya. Iya Ju. Ya nggak tahu ya. Kalian mungkin mikir sepenting itulah ya, tapi ya sudahlah. Mungkin menurut kalian kebutuhan itu nasi dan seksual. Kenapa nasi sama seksual? Enggak, tapi kalau emang beneran nggak penting ya udahlah. Iya. Nggak usah dilakuin aja gitu. Atau menurut kalian penting buat jadi masa lalu aja gitu. Ya udah nggak apa juga sih. Benar. Atau mungkin menurut kalian penting buat ngasih kita pelajaran sesuatu gitu. Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi menurutku kalau ada hal yang pantas kita pertahanin tapi kita buang juga sih buat apa? Maksudku kalau pertemanan ini berakhir karena kita nggak cocok, kita beda, itu nggak apa-apa buat Iya. cocok, kita beda prinsip, kita beda cara, kita ada banyak hal lah perdebatan. Benar. Tapi menurutku kalau itu selesai karena alasan-alasan yang aneh ya, gitu tuh. alasan karena kita udah nikah, sama-sama nikah, kita harus saling tahu ya, kita sudah tidak usah menjalin hubungan ini lagi atau Aduh. oh yes. Menurutku itu kau mengkhianati dirimu sendiri sih menurutku. Benar. Ya. Benar. Menurutku itu kau menjadikan istrimu apa ya? Orang yang buruk ya menurutku. Sangat jadinya bang. Aku nggak tahu ya kalau orang-orang nganggapnya itu nggak buruk, tapi buatku itu buruk. Iya iyalah. Ketika dia nggak nongkrong dan alasannya istri, itu menurutku itu jadi hal yang buruk. Men ini hal nggak tahu. Mungkin kau mau ngudahin ini kan? Mau ngudahin. Mungkin aku tutupnya pakai ini aja. Mungkin ini hal sepele. Kadang-kadang aku sering ngobrol aja sama biniku atau kadang-kadang ngeliat sosial media gitu. Rumahku kan masih biasa aja gitu. Karena dia ngeliat gitu, terus dia ngeliat rumah, bagus nggak sih ini kalau kita punya rumah? Enggak, agak kurang. Terus besok berapa hari kemudian dia ngeliatin, ini nih kayaknya yang cocok kata dia. Jadi rumahnya tuh rumah cuman biasa aja, lateral gini, terus ada tangga ke atas yang ada ruangan kamarnya satu, iya, terus ada balkonnya untuk tempat duduk. Nah ini pas nih di atas nih untuk kamu nongkrong sama teman-teman kamu. Kamu bayangin, seorang istri mikirin untuk nongkrong suaminya sama teman-temannya. Iya. Aku tuh bukan remaja lagi, aku bukan orang tua yang nyediain tempat. Aku tuh suami dari seorang istri yang istrinya mikirin kalau bikin rumah nanti kita bikin kayak gini biar kamu bisa nongkrong sama teman-teman kamu di atas. Orang-orang mikirnya BTN yang nggak ada tempat bermain. Nongkrong sama udah kena nih Rip. Bang Arif, Bang Cici, aku. Aku lihat speaker, nggak tahu apanya, entah sistemnya entah apanya itu udah nggak bisa untuk ngeluarin suaranya, jadi butuh aplikasi. Iya untuk ngepusin biar ada lagi gitu. Aku kira waktu itu kalau speakernya udah kena, udah nggak bisa lagi kali ya. Ternyata masih bisa. Iya.
Kan difabel kan. Ini cacat kan berarti kan? Nah, iya makanya itu dibantu biar gak cacat. Ya kaki palsu lah biar bisa jalan. Nah, aku lihat dulu aku difabel headphone. Oh iya. Bang Arif, apa kabar bang? Apa kabar? Hah? Kan udah lama nggak ketemu. Emang berapa lama kalian nggak ketemu? Lumayan lama lah bang. Berapa? Seminggu lebih, lebih ya 2 mingguan bang. 2 minggu. 3 minggu dong, dari berangkat ke Jambi aja nggak ketemu. Bulan lah. Sebulanan lah. Hampir ya bang. Lumayan lah. Ya mungkin kok kena es apa gimana makanya dia Wah. nanya kabar. Kena. Kan kita nggak tahu. Iya. Jambi loh. Kok bisa kena bang? Kan AIDS. Aduh, es. Tapi ada loh bang. Aku baca di Wins. Apa Jokes ini, bapak-bapak tuh ternyata mempengaruhi kinerja otak si anak loh. Nah, gimana nih? Gimana jelasin? Aku nggak baca lengkap. Nggak jelas Cuman kok, baca nih. dari postingan itu. Ya gimana maksudnya? Jok bapak-bapak yang dikeluarin ke anak. Iya, Terus mempengaruhi kinerja otak anak. iya bang. Udah ada penelitiannya. Oh. Mempengaruhi. Gak ada kerjaan lagi sama itu. Nah, iya. Nah, nanti kita cari coba bang. Mempengaruhinya tuh Baik apa enggak gitu? ya baik apa enggak? Baik kalau menurut penelitian. Oh baik. Baik. Banyak penelitian-penelitian aneh ya ternyata sekarang. Bukan aneh anjing, mereka udah settle hidupnya. Waduh. Harus berbuat baik untuk dunia lah, apa lagi? Kita yang aneh. Kita yang Oh, aneh. iya. Karena belum settle. Bukan. Berarti disetel dulu. Dilarang. Wah. Kita tuh dilarang settle loh. Oleh. Lah, oleh siapa? Aku Masa kita tuh memang disetel kok. Waduh. Oleh. Saddle. Udah berapa bulan? Seneng banget tahu siapa orangnya. Kan manusia rasa penasarannya tinggi bang. Enggak manusia sih. Aku Itu. sebagai manusia. Nah. Jangan mewakili Ente aja, manusia Pak. lainnya, jangan. Sekarang banyak banget orang mewakili apa? Iya. Kalau cowok tuh gini. Nah, Lah itu ya aku nggak apa? terima tuh. Aku Yang jadi bawa-bawa gitu. aku jadi apa Aku ini? mending gender lainnya aja deh kalau Ah. cowok yang di bawah gitu. Kalau cowok tuh gitu emang penasaran di awal terus. Kalau ditanya kau ya kau aja gitu. Nggak usah Aku. membawa cowok, cewek. Gak ada masalah ini sama gender. Klaim-klaim sepihak. Iya bang. Pihak. Seenaknya aja ngomong kalau cowok gitu. Apa enggak aku? Aku Kalau enggak. kita nggak cowok ya. Nah, Waduh. cewek. Ih, Jokes SD ku itu bang. cowek. Kode dulu.